Raja ternyata semalaman minum alkohol hingga dia mabuk. Sultan Murad adalah raja, tapi tidak memberikan contoh sesuai dengan larangannya. Sebaliknya, ia sendiri melanggar larangannya sendiri. Hünkârım. Kardeşlerim, validem. Sultan Murad berkata lagi, ibuku, adikku, semua subjekku takut padaku Mustafa. Bütün kullarım benden korkuyor Mustafa. Silahtar bukannya memberikan pengaruh yang baik. Dia pun menjawab, bukankah ini yang kamu inginkan rajaku? Biarkan mereka ketakutan. Biarkan mereka menjadi takut dan patuh. Biarkan mereka mengerti bahwa hanya kamulah yang mengendalikan segalanya. Korksunlar ve itaat etsinler. Ruhum buz kesti. Raja lalu menjawab, jiwaku telah menjadi beku. Kegelapan turun padaku seperti malam. Apakah seperti itu? Apakah itu benar? Melawan orang biadab, apakah aku telah menjadi salah satunya Mustafa? Silahtar menjawab, tidak rajaku. Tidak seorang pun memanggilmu seperti itu. Raja pun berkata, Faria melakukannya. Aku akan mencekiknya. Aku menginginkan dia mati. Namun Tuhan tidak mengizinkanku. Dia hamil. Setelah aku mendengar, aku akan mempunyai anak. Aku mengampuni hidupnya. Mungkin dia memang benar Mustafa. Kemarahanku, kebencianku telah terbentang di hadapanku seperti gunung, seperti tebing, dan menghalangi jalanku. Semua orang membenciku. Semua orang ingin menggali kuburanku. Silahtar tak bisa menjawab apapun lagi. Dan raja, ia pun kembali tidur. Ölsün istedim. Lakin Rabbim izin vermedi. Bir evladım olacağını işitince. Belki de haklıdır Mustafa. Herkes bana düşman. Di sisi lain, Kemenkes yang terus mengikuti Pangeran Bayezid, ia pun melihat bahwasannya pangeran memang pergi ke kuburan ibunya, namun di sana ada seorang wanita juga yang bersama dengan Pangeran Bayezid. Mendengar suara kereta Kosem yang telah tiba, Kemenkes pun mendekati kereta Kosem. Kasim keluar bersama Kosem dari dalam kereta. Sultanım. Kosem pun lalu bertanya, apakah mereka bertemu? Kemenkes menjawab, ya Sultana, mereka ada di sana. Kosem berkata, jadi dia bergegas untuk menemui ibunya. Dan inilah yang terjadi. Ternyata saat tudung kepala itu dibuka, rupanya itu bukanlah Gulbar Sultan. Nampaknya Pangeran Bayezid tidak sebodoh yang mereka pikir. Sultanım, siz ne yapıyorsunuz? Bayezid lalu bertanya, Sultana, apa yang kamu lakukan? Apakah Kasim menyeretmu ke sini? Wanita ini yang kamu duga adalah ibuku adalah yang mengurus makam ibuku. Sepertinya kamu tidak ingin ibuku mendapatkan kedamaian di kuburannya. Kasim pun menjawab, Valide, dia mengarang ceritanya lagi. Dia masih berbohong padamu. Kosem kemudian menyuruh Kasim untuk kembali ke kereta dan menunggu dirinya di sana. Arabaya gitmeni bekle. Bayezid, bu iş burada. Namun sebelum pergi, Kasim pun berbicara pada Bayezid. Ini belum berakhir. Cepat atau lambat, kamu akan terungkap. Geç yaptıklarım meydana çıkacak. Kosem lalu berkata, aku tahu, ibumu masih hidup. Bayezid menjawab, itu adalah kebohongan dari Kasim. Namun Kosem menjawab, aku juga tahu, kamu mengetahui segalanya, kamu ikut terlibat. Aku memberikanmu satu kesempatan lagi. Jika kamu memberitahukan padaku di mana ibumu, maka aku akan mengampuni hidupmu. Sana son bir şans veriyorum. Ne olduğunu söylersen seni bağışlayacağım. Sultanımız lütfetmiş. Bayezid menjawab, terima kasih banyak untuk mengampuni hidupku. Setelah mengatakan hal itu, Bayezid lalu berkata lagi, Sen kimsin? Sen kimsin de benim canımı bağışlayacaksın? siapa dirimu?
Siapa dirimu yang mengampuni hidupku? Kosem pun terdiam, tak menyangka kalau kata-kata itu akan keluar dari mulut pangeran yang selama ini dia urus. Menurut Mimin, sebenarnya Kosem juga salah. Bisa-bisanya Kosem Sultan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sejak kapan pangeran bisa dibunuh oleh seorang sultana? Semua hak itu hanya bisa dilakukan oleh raja. Seolah-olah Kosem adalah raja yang bisa mengambil nyawa seseorang. Kemenkes pun tak diam saja. Şehzadem. Kes sesini. Senin haddine mi düştü beni? Namun Bayezid membentak Kemenkes dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Kemudian Bayezid berkata, "Siapa dirimu yang memperingatiku? Aku adalah pangeran negara ini. Aku adalah dinasti Ottoman. Siapa dirimu, Kemenkes? Kamu hanyalah subjekku." Kemenkes pun tak bisa berkata apapun, karena memang begitulah hal yang sebenarnya. Hanedanı Ali Osman'ım. Sen benim kulumsun, kulum. Sen de öyle Kösem Sultan. Bayezid berkata lagi, "Begitu juga dengan dirimu, Kosem Sultan. Kamu datang ke istana hanya sebagai subjek. Jangan lupakan itu. Itu tidak akan merubah apapun, meski kamu kini sebagai Valide Sultan. Kamu bukan bagian dari darahku. Kamu tidak akan pernah. Jadi jangan pernah berbicara seperti itu lagi padaku. Jangan menuduhku dengan klaim yang tidak berdasar dan salah." Şimdi valide sultan olman hiçbir şeyi değiştirmez. Asla da olamayacaksın. Asılsız manasız suçlarla itham etme. Bayezid pun akan pergi. Namun Kosem memanggilnya. Bayezid. Hatırlıyorum da sen daha küçük bir şehzade. Bayezid, aku ingat ketika kamu masih anak-anak. Kamu memanggilku dengan sebutan ibu, sama seperti saudaramu. Aku menyukainya, aku mencintaimu, sama seperti putra kandungku sendiri. Aku memanjakanmu. Kemudian, kamu belajar menulis. Kamu mulai menulis surat pada ibumu. Aku tidak pernah lupa. Setelah mendapatkan surat pertama dari ibumu, kamu berhenti memanggilku ibu. Aku sangat kesal. Pada hari itu, aku mengetahui bahwa ibumu akan membuatmu melawan diriku. Dan ketakutanku akhirnya menjadi kenyataan. Tanpa keraguan, ibumu akan berada di dalam kuburan ini, tapi aku tidak tahu apakah kamu akan siap melihatnya. Karena sekarang, kamu sudah mati bagiku. Namun Bayezid hanya menatap Kosem Sultan, diam, lalu pergi dari sana. Seni evlatlarım gibi bağrıma bastım. Bana anne demekten vazgeçtin. Şüphesiz validen bu mezara girecek. Az evvel öldün benim için. Kali ini, Bayezid benar-benar sudah memiliki tekad yang bulat untuk mengambil tahtanya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Kosem Sultan.